Shalom, Amang Inang, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa kita semuanya pada hari ini. Apa kabarnya? Saya berharap semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Baiklah, kita akan disapa oleh firman Tuhan pada hari ini, tanggal 31 Oktober 2022. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Sebagai nats renungan kita pada hari ini, Senin tanggal 31 Oktober 2022 dari kitab Wahyu 7 ayat 16, demikian bunyinya. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Demikianlah bunyinya. Judul renungan ini adalah berbahagialah orang yang melayani Tuhan. Saudara-saudariku, lapar dan dahaga sangat tidak mengenakan, bukan? Manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang mendasar karena itu sangat vital sekali. Setiap orang memperoleh dengan segala daya juangnya, dan bahkan manusia dapat melakukan kejahatan demi untuk memenuhi perut yang sejengkal, demi mempertahankan kehidupannya. Demikian juga setiap keluarga dalam kehidupan berjemaat, kita pasti punya pergumulan dan tangisannya masing-masing. Baik kebutuhan hidup sehari-hari, studi anak-anak, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tentu di setiap perjalanan kesulitan dan air mata tersebut, sesungguhnya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau manusia begitu antusiasnya untuk hidup itu sendiri dalam dunia fana, apakah manusia antusias juga untuk berjumpa dengan Tuhan dan melayani Tuhan? Saudaraku, nats ini mengajarkan kepada kita untuk mempersiapkan hidup masa eskatologis dengan sikap melayani Tuhan. Penulis kitab Wahyu mengalami perjumpaan juga, lebih tepatnya dijumpai Allah melalui penglihatan yang menggambarkan keadaan akhir zaman dan surga. Bahwa ada kumpulan besar orang dari segala bangsa diselamatkan karena iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena usaha manusia yang berguna untuk memperoleh pengampunan dari Kristus, namun melalui pengorbanan anak domba yang disalibkan, kita dituntun ke mata air kehidupan dan kesalahan dosa telah hilang. Saudaraku, kita mau menghidupi kebenaran Kristus dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Tuhan akan memenuhi lumbung persediaan makanan dan minuman kita, sehingga kita akan terhindar dari penderitaan, kelaparan, dan kehausan. Kesusahan tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah. Marilah saudaraku bersama-sama menerima dan menikmati bahagia dalam mata air kehidupannya. Setialah, percaya dan melayani Tuhan, serta berjuang membahagiakan sesama manusia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini, di mana kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami sering tidak mampu menahan dahaga dan lapar kami, karena kami manusia yang sangat membutuhkan kebutuhan kehidupan kami sehari-hari. Namun seringkali kami Tuhan lebih menonjolkan kebutuhan jasmani kami daripada kebutuhan rohani kami. Oleh karena itu, kami disadarkan pada saat ini untuk memenuhi kebutuhan rohani kami, di mana firman-Mu Tuhan yang menjadi tongkat senjata dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah bersama-Mu kami dikenyangkan senantiasa melalui firman-Mu, agar kami juga dapat merasakan kebahagiaan, baik di dunia ini maupun nanti di masa akan datang. Kiranya kasih karunia-Mu lah Tuhan, yang senantiasa mengalir dan mengalir dalam kehidupan kami.
Ajar kami Tuhan untuk memberikan hidup kami, mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Dan ajar kami Tuhan untuk melayani Engkau di tengah-tengah segala kegiatan kami sepanjang hari. Agar kami Tuhan memiliki sikap yang sungguh-sungguh melayani Engkau, baik dimanapun kami berada. Kiranya Engkau bimbing kami Tuhan, dengan pertolongan Roh-Mu saja kami dimampukan melakukan kehendak-Mu. Kami serahkan seluruh aktivitas kami, gereja-Mu Tuhan dimanapun berada, biarlah dalam perlindungan kasih sayang-Mu saja. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah Amang Inang, renungan yang telah kita dengar, kiranya menambah semangat hidup bagi kita, tidak haus lagi, tidak lapar lagi, karena firman Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Amang Inang, saudara-saudariku, di sini kami hendak mengucapkan selamat hari reformasi ke-505 tahun. Kiranya Tuhan selalu memimpin perjalanan gerejanya sampai Maranatha, dan umat Tuhan terpanggil untuk mereformasikan hidup dan panggilannya sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.